Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ahyan Yusuf Syakbani, NIDN 0716038903, dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan terlebih dahulu video pembelajaran mata kuliah studi Al-Quran yang akan saya masukkan dalam suatu video pembelajaran. Yang pertama yaitu akan saya deskripsikan mengenai mata kuliah studi Al-Quran, bahwasanya mata kuliah studi Al-Quran ini berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Capaian Prodi ada ST1 sampai PP8, salah satunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian capaian mata kuliahnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perkembangan Al-Quran, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa ilmu dari cabang ulumul Quran, baik ijazul Quran, sababun nuzul, dan sebagainya. Mahasiswa mampu menjelaskan ayat-ayat makkiyah, madaniyah, muhkam, mutasyabih, aksam, amsal, dan terjemah Al-Quran. Itu mengenai capaian prodi dan capaian mata kuliah, yaitu studi Al-Quran. Kemudian capaian indikator pembelajarannya pada pertemuan video pembelajaran ini adalah menjelaskan proses pengumpulan, pembukuan, dan pembakuan Al-Quran, ya. Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Metode pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah studi Al-Quran adalah ceramah, diskusi, dan asesmen yang berbasis pada student center learning atau berbasis pada mahasiswa. Sistem pembelajarannya adalah berupa tatap muka, baik secara sinkronus, yaitu secara langsung, luring, tetapi ada video pembelajarannya kita rekam, atau juga berupa asinkronus yang juga melalui Learning Management System, LMS itu, yaitu di spada.umg.ic.id. Setiap tugas, pembelajaran, dan diskusi kita gunakan di Spada UMG. Di mata kuliah studi Al-Quran, komponennya adalah ada makalah 10%, tugas 10%, kehadiran 15%, keaktifan 15%, UTS 50%. Dan makalah, tugas 10%, kehadiran 15%, keaktifan 15%, kehadiran 15%, UAS 50%. Jadi totalnya masing-masing 50% untuk UTS dan UAS untuk 50%. Tetap menjadi asesmen atau tugas adalah 100%. Kemudian ini adalah video cuplikan atau capturean dari video pembelajaran yang kami lakukan di perkuliahan mata kuliah studi Al-Quran. Jadi di sana mahasiswa sangat antusias untuk mengikuti perkuliahan studi Al-Quran terkait dengan pembahasan daripada pengumpulan, pembukuan, dan pembakuan Al-Quran di masa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian adapun studi Al-Quran ini tadi berbasis asinkronus, yaitu juga menggunakan sistem learning LMS, Learning Management System, yang ada di link Spada UMG yang tertera di bawah ini. Ini salah satu bukti bahwasannya mereka menggunakan pembelajaran daring dan luring. Studi Al-Quran menggunakan pembelajaran daring dan luring, yaitu ada upload tugas di Spada dan juga upload materi di Spada. Untuk selengkapnya terkait dengan mata kuliah
pembelajaran mata kuliah studi Al-Quran bisa kita saksikan secara bersama-sama di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita awali dulu perkuliahan kita ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita sudah masuk dalam pertemuan yang ketiga terkait pembahasan pengumpulan, pembukuan dan juga pembakuan Al-Quran di masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terkait daripada materi hari ini merupakan sambungan ataupun kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu materi yang kedua yang kemarin berkaitan dengan Al-Quran, pengertian Al-Quran, ya, kemudian hadis Nabi dan juga hadis Qudsi. Masih ingat ya? So masih ya? Masih paling gurih dan luring ini masih paling ingat gitu ya. Tapi tidak akan saya tanya kok Mas. Nah, terkait daripada Al-Quran yang kemarin kita sudah pelajari, pengertian daripada Al-Quran, bisa mungkin dijelaskan salah satu dulu terkait daripada fungsi ataupun pengertian daripada Al-Quran. Siapa? Silakan. Saya Ustaz. Gitu, Ustaz. Al-Quran adalah kalamullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, di dalam pembahasan Al-Quran yang kemarin kita pelajari, sebelum daripada itu, terkait daripada mata kuliah ini, kita lebih dahulu untuk memahami daripada capaian pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan pada hari ini, yaitu poin nomor mata kuliah, capaian mata kuliah yang ke-1 ya. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perkembangan Al-Quran, perbedaan Al-Quran hadis dan hadis Qudsi, serta pembukuan dan pembakuan Al-Quran di masa Nabi dan juga di masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk mata kuliah kita terkait dengan studi Al-Quran, capaian daripada prodi yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah, kemudian mengintegrasikan nilai dan juga norma, kemudian memahami dirinya secara utuh sebagai sarjana pendidikan, menguasai dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, sampai pada penguasaan konsep ilmu keislaman Al-Quran dalam kepentingan untuk berdakwah. Karena kita belajar studi Al-Quran, deskripsi mata kuliahnya seperti itu. Nah, studi Al-Quran ini memang dimaksudkan agar kalian juga harus tahu istilahnya proses dalam memahami Al-Quran. Jadi semacam bagaimana Al-Quran itu konsepnya di awal, kemudian penurunannya, ya, turunnya Al-Quran, kemudian sampai pada ilmu-ilmu yang berkaitan daripada Al-Quran. Ini yang perlu kita pahami di situ. Nah, terutama untuk capaian pembelajaran studi Al-Quran, yang paling urgent adalah di poin 3 KK49 itu, yaitu mengkaji ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran dan menerapkan dalam kajian Al-Quran. Nah, ini banyak daripada kita itu umat Islam kadang-kadang tidak memahami itu. Kadang-kadang hanya belajar membaca Al-Qurannya, tidak lebih awal dulu terkait dengan belajar ilmu Al-Qurannya. Jadi kayak kalian punya sepeda motor, kan beli sepeda motor, ada sepeda motor yang nggak beli semuanya. Sepeda motor beli. Nah, di dalam kalian punya sepeda motor itu kan kalian juga tidak kemungkinan langsung mesti harus belajar dulu. Setelah belajar kemudian kamu bisa mengendarai sepeda motor dengan baik. Nah, itu capaian dari Al-Quran. Dan capaian untuk mata kuliah kita di pertemuan hari ini yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengumpulan, pembukuan dan pembakuan Al-Quran di masa Nabi
dan juga di masa Abu Bakar As-Siddiq. Oke, tadi dari jawaban Bu Aiza sudah dijawab. Kalau kita ternyata masih ingat materi yang kemarin terkait daripada pengertian Al-Quran, yaitu maja'abihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang diterangkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui antara malaikat Jibril. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu pengumpulan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di masa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 19. Coba dibaca saja. Singkat ini paling lantang. Itu Ahmad ya. Ya, ayo mau mulai. Yang terakhir. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu summa ilaina bayana. Summa ilaina. Artinya yang perempuan, la tuharrik itu apa? Janganlah apa? Itu kan fi'il nahi, kalimat larangan. Janganlah kamu Menggerakkan lisan janganlah kamu terlalu susu apa dalam bergerak ataupun terlalu bosan menggosip buku-buku. Ini lisanaka lita'jala untuk menggunakan lisanmu itu dalam rangka untuk membaca Al-Quran. Inna alaina jama'u, sungguhnya kewajiban kami yaitu Allah itu untuk mengumpulkannya wa Qur'an dan membacakannya kepada kalian. Wa idza qara'nahu, kalau sudah kami bacakan maka fattabi Qur'anahu, maka ikuti bacaan itu. Summa ilaina bayana, kemudian daripada tanggung jawab Allah itu yang akan menjelaskan. Nah, sebenarnya di dalam proses pengumpulan awal inilah ayat ini yang dijadikan sandaran untuk proses mengumpulkan Al-Quran. Ada 7 hufat ya, yang ini dalam rangka untuk inna alaina jama'ah. Jadi Allah itu mengilhamkan kepada mereka bertujuh. Ada Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Ma'bad bin Jabir dan sebagainya. Nah, ini selama dalam rangka untuk menghafal Al-Quran. Karena orang menghafal Al-Quran itu memang harus ada usaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus ada memang bakat atau potensi yang terpendam di situ. Nah, kalian tidak terbiasa menghafal ya, sudah lupa ya. Kalian pernah menghafal plat nomor sepeda motor di jalan raya? Kerjaan, memang kurang kerjaan. Tapi itu cara untuk melatih orang menghafal, kan kamu tidak akan pernah hafal. Karena setiap nomor setelah hurufnya akan berbeda angkanya. Oke. Nah, di masa Nabi ini ada 2 hal yang perlu kita pahami, yaitu langsung diperintahkan oleh Nabi, dan yang kedua para sahabat menulis secara mandiri, inisiatif mandiri. Itu yang harus stretchingnya ada di situ, fokusnya ada di situ, poinnya ada di situ. Nabi kadang-kala memerintahkan sebagaimana kepada Zaid bin Harits, atau pula para sahabat ini dengan inisiatif sendiri. Jadi kalau kita misalkan kalian ini nggak seperti kuliah sekarang, kalau mau nulis ya itu kan inisiatif sendiri. Bisa seperti itu, atau saya perintahkan ya kalian, saya perintahkan juga bisa. Tapi kebanyakan kalau sudah selevel mahasiswa ya nulis sendiri. Biasanya bukunya buku-buku reader seperti itu. Atau sekarang sudah pakai HP bisa dicatat. Bahkan ini yang nggak nulis malah merekam suara dosennya. Ya, malah direkam kemudian di Insta Story langsung malah live. Atau di Insta Story bisa. Nah, itu cara sekarang seperti itu, tidak apa-apa kan?
Karena budaya menulis sekarang itu bisa saja terganti dengan budaya digital. Paham maksudnya ya? Nah, nulis seperti ini nanti bisa tergusur, bukan budaya kita lagi. Budaya kita sekarang HP ini, Instastory Live atau Facebook Live dan sebagainya. Ya. Baca bisa ya? Gak bisa kan ya? Jadi bisa seperti itu, mudah sekali. Kemudian proses pengumpulan di masa Nabi, yaitu seperti biasa dikumpulkan dalam banyak suhuf pertama, lembaran. Nanti disusun menjadi suatu mushaf. Dan itu yang kita kenal sebagaimana mereka menulis di dalam lembar kulit, gitu ya. Kemudian pelepah kurma dan sebagainya. Nah, salah satu yang paling pertama harus kita ingat dalam pengumpulan di masa Nabi adalah bagaimana proses Al-Quran, pengumpulan Al-Quran di masa Nabi ini disebut proses pembukaan dan pembakuan Al-Quran di jilid pertama, istilahnya seperti itu. Baru kita masuk jilid kedua, yaitu di masa Khalifah Abu Bakar. Yang salah satu motivasi beliau adalah untuk menjaga keberlangsungan ayat suci Al-Quran mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir, agar lafalnya sama, harokatnya sama. Kalau kalian pernah ke Madinah, Madinah itu ada pabrik untuk mencetak mushaf kan? Saya lupa namanya. Itu berdiri sekitar tahun 1980-an. Coba nanti di searching di Google nama pabriknya apa. Jadi kalau beli kitab di situ sekitar 14 real atau 12 real. Nah, petugasnya, pegawainya yang buat motongin kertas, nyetak kertas itu sudah disumpah semua untuk tidak boleh keliru dalam lembaran per lembar daripada Al-Quran. Jadi yang deteksi digitalnya, kemudian yang nyetak kertasnya, sampai yang ngeprint itu juga selalu dalam pengawasan sehingga ayat Al-Quran tidak salah. Nah, dalam rangka itu sebenarnya Khalifah Abu Bakar berinisiatif juga atas inisiatif Umar. Karena pada saat itu banyak para mujahid yang wafat, para hafid yang wafat karena apa? Rasulullah meninggal itu banyak menimbulkan suatu kegalauan di tengah masyarakat muslim waktu itu. Apalagi yang kemudian dia keluar dari keimanannya dan keislamannya, sehingga banyak yang mengaku menjadi nabi palsu kan itu. Banyak yang membangkang itu tidak bayar zakat. Itu sampai peperangan gitu. Karena Khalifah Abu Bakar sampai mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghabisi mereka. Dalam arti itu sudah keterpaksaan ya. Karena mereka juga memberikan perlawanan. Itu yang pertama yang penting harus kita ingat. Itu motivasi pertama oleh Khalifah Abu Bakar. Kemudian pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar ini disebut pengumpulan mushaf Al-Quran yang kedua, di masa kedua setelah masa Nabi. Tetapi perlu dipahami, di masa Nabi itu belum sampai dalam tahap mushaf. Mushaf itu lembar-lembar disusun seperti binder, belum sampai. Nah, pertama kali itu di masa Abu Bakar, hanya ditumpuk saja, belum dijilid, belum diikat gitu ya. Jadi masih sampai tahap itu. Nanti di pertemuan minggu depan itu sudah masuk tahap pembakuan, di mana kita kenal ada mushaf di masa Khalifah Utsman bin Affan. Itu sudah dalam tahap pengumpulan, pembukuan sudah dibukukan, dibakukan itu diresmikan, maka muncul istilah mushaf Utsman. Sudah dibukukan dan dibakukan. Jadi mushaf pedomannya itu mushaf Utsman itu sesuai dialek orang Quraisy. Oke, jadi terkait daripada kumpulan lembaran-lembaran itu disimpan oleh Abu Bakar sampai wafat. Kemudian berpindah kepada Umar bin Khattab, sampai kemudian ke Hafsah, kemudian ke Utsman bin Affan. Nah, dari situ akhirnya mushaf Utsmani tercetak sampai sekarang kita nikmati. Jadi itulah yang dikatakan oleh Allah, inna alaina jam'ahu tadi dalam surat Al-Qiyamah. Tugasnya Allah yang akan menjaga dan mengumpulkan Al-Quran
tercerah itu ya, melalui hamba-hambanya yang tersayang, ada yang dicintai. Nah sekarang tugas kita kan, ada yang sudah hafal Al-Quran ya? Fajar hafal ya? Al-Fatihah. Yang lain dulu. Haris Ustaz. Haris sudah berapa juz, Haris? Alhamdulillah sudah selesai. Itu sudah selesai berarti. Sudah banyak. Oke, silakan. Mungkin ada yang bertanya, Mas siapa atau Mbak siapa? Saya Ustaz. Ya. Ya, jadi pertanyaan saya di sini, siapa yang kemudian diberikan amanah menjadi juru tulis atau yang diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penulis daripada pengumpulan Quran ini? Ya, termasuk salah satunya Zaid bin Haris itu menjadi sekretaris Nabi yang paling utama. Beliau itu juga yang menghatamkan hafalan di hadapan Nabi secara lisan. Jadi apa yang beliau tulis dan apa yang beliau lisankan itu sekarang yang kita baca di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi mutawatir periwayatan. Gitu ya Mas Patri ya. Yes, Mas. Oke, untuk yang terakhir kita ada suatu quiz atau assessment. Coba ada yang bisa menjawab mungkin pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi sosial umat Islam? Saya Ya. kondisi saat itu adalah dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Yang kedua, motivasinya apa? Saya motivasi Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran karena melihat para hafiz di zaman Rasulullah mengikuti peperangan dan kebanyakan mereka itu syahid di medan perang. Oke. Terima kasih. Jadi semoga nanti kalian bisa banyak membaca di internet yang banyak sekali atau buku-buku yang lain. Dan silakan nanti membuat makalah dan tentunya minggu depan kita selesaikan dan bisa diupload di Wispada yang tertera di atas. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.